عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Berdoa adalah merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan tanda keimanan dan penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan sikap kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sikap yang harus kita perhatikan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan tidak kecewa terhadap jawaban dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam berdoa, hakikatnya bukan untuk memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daftar keinginan kita. Akan tetapi sejatinya berdoa adalah untuk menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah dan untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman yang demikian, maka insya Allah kita tidak akan pernah kecewa terhadap jawaban Allah atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Bisa jadi apa yang kita inginkan baik di mata kita, namun sebenarnya itu tidak baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang yang berdoa terlalu fokus untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia lupa bahwa sebenarnya begitu luas hamparan nikmat yang Allah berikan kepadanya yang mungkin dia tidak sadari. Maka dari itu sikap inilah yang coba diajarkan oleh Nabi sebelum kita. Salah satu contohnya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian Allah abadikan di dalam Quran surah Maryam ayat 4. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku." Di dalam ayat ini, kondisi Nabi Zakaria alaihissalam saat itu telah tua renta. Tulangnya telah lemah, kemudian rambutnya telah ditumbuhi oleh uban. Akan tetapi sampai saat itu ia belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau tidak pernah kecewa terhadap jawaban Allah atas doa yang beliau panjatkan. Sikap inilah yang harusnya ada di dalam diri kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik berkaitan dengan bulan Ramadan, di dalam ayat yang kami baca tadi, di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, di situ diletakkan ayat tentang motivasi berdoa di tengah-tengah ayat tentang puasa. Bukan tanpa maksud. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahu kepada kita bahwasanya Ramadan adalah satu momentum luar biasa di mana di dalam Ramadan itu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. As-shaimu hatta yuftiru. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kemudian al-imamul adil, yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang ketiga da'watul mazlum atau doa orang-orang yang dizalimi. Maka dari itu, dalam momentum Ramadan ini,
Mari kita berbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Kita sampaikan kepada Allah apa yang ingin kita hajatkan. Tetapi jangan lupa bahwasanya Allah lah yang akan menentukan, Allah lah yang akan memilih kebaikan untuk diri kita. Kita bisa saja minta kepada Allah, tetapi sekali lagi pasrahkan semua doa kita kepada Allah, serahkan semua jawaban atas doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita akan menjadi hamba yang benar-benar beriman dan benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita berdoa, kita tidak akan pernah merasa kecewa atas doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.